Jait Zels tampil gemilang, bintang AC Milan dibuat terkapar. Kendala transfer Jait Zels ke AC Milan. Sintayong dukung Asnawi terkait ruang ganti. Penggawa Garuda Muda yang tampil tak sesuai ekspektasi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sintayong dukung Asnawi terkait ruang ganti. Di tengah riuh isu non-teknis dan serangan buzzer yang mengarah ke pemain timnas senior Asnawi Mangku Alam, satu sikap tegas datang dari Sintayong. Sang mantan pelatih kepala turun tangan meredam polemik luar lapangan sekaligus menunjukkan dukungan penuh kepada mantan anak asuhnya. Sebelumnya, isu ruang ganti timnas Indonesia kembali memanas setelah anggota Exco PSSI Arya Sinulinga angkat bicara dalam sebuah podcast. Pernyataan itu langsung memantik reaksi berantai, menyeret nama Asnawi Mangku Alam dan kembali membuka narasi lama soal konflik internal serta penunjukan kapten tim. Asnawi pun tak tinggal diam. Kapten timnas itu membantah keras adanya masalah di ruang ganti maupun polemik soal ban kapten. Tuduhan yang terus berulang membuat Asnawi akhirnya melawan balik, menantang pihak-pihak yang dinilai terus melempar isu tanpa dasar. Situasi ini bahkan dikaitkan dengan pemecatan Sintayong. Di tengah riuh spekulasi, Sintayong muncul membawa klarifikasi. Mantan pelatih timnas Indonesia itu menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, kondisi tim berjalan normal dan solid. Ia menyebut isu ruang ganti lebih besar di luar lapangan ketimbang realita di dalam tim. Terkait kapten, Sintayong menjelaskan bahwa diskusi memang sempat terjadi antara Asnawi, Jait Zels, Martin Paes, dan Jordi Amat. Namun, pembahasan itu berjalan dewasa, terbuka dan berakhir tanpa konflik. Keputusan yang diambil merupakan kesepakatan bersama para pemain, bukan paksaan dari pelatih. Memang setahu coachnya juga tidak ada masalah apa-apa dan memang pernah kumpul bersama dengan Asnawi, Jay, Martin, Jordi berempat dan kita membicarakan memang ya kapten asli itu ya memang kapten utama itu ya Asnawi dan Jay pun ya pernah bicara bahwa ya kalau Asna yang main ya Asna yang harus pakai ban kapten. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan ruang ganti timnas tidak serapuh yang dibicarakan dan Asnawi tetap sosok sentral yang mendapat dukungan penuh. Penggawa Garuda Muda yang tampil tak sesuai ekspektasi. 1. Ivar Jenner. Ivar Jenner diproyeksikan sebagai jantung permainan timnas Indonesia U22. Perannya krusial di lini tengah, bahkan ia dipercaya menjadi kapten, termasuk saat uji coba kontra Mali jelang SEA Games 2025. Namun, dalam dua laga melawan Filipina dan Myanmar, performanya belum sepenuhnya stabil. Jenner punya mobilitas tinggi dan kerap menjadi titik awal build up dari belakang. Beberapa umpan kuncinya sempat membuka pertahanan Filipina di babak pertama. Sayangnya, kontribusi menurun di paruh kedua dan sempat melakukan tackle beresiko yang berujung pelanggaran. Di laga kontra Myanmar, etos kerjanya kembali terlihat meski efektivitas di sepertiga akhir masih belum optimal. 2. Rafael Struijk. Rafael Struijk menjadi salah satu andalan di lini depan dan selalu dipercaya sebagai starter. Beroperasi di sisi kiri, ia mengapit Mauro Zylstra bersama Rehan Hanan. Saat menghadapi Filipina, pergerakan dan dribbling Struijk cukup merepotkan sisi kanan pertahanan lawan. Kerjasamanya dengan Doni Tripamungkas beberapa kali menciptakan celah, meski penyelesaian akhir belum membuahkan hasil. Namun, di laga kontra Myanmar, kontribusinya cenderung minim dan performanya terlihat menurun. 3. Mauro Zylstra. Mauro Zylstra mendapat kepercayaan penuh dari Indra Safri untuk bermain sejak menit pertama dalam dua laga fase grup. Penyerang Volendam ini lebih banyak menunggu suplai umpan silang dari kedua sayap. Pergerakannya belum cukup eksplosif dan keunggulan posturnya belum mampu dimaksimalkan. Di laga kontra Myanmar, ia kesulitan mendapat peluang bersih karena harus menghadapi bola-bola sulit dan duel fisik dengan bek lawan. Jait Zels tampil gemilang, bintang AC Milan dibuat terkapar. Ini bukan sekedar hype, tapi bukti kelas. Di panggung besar San Siro, Jait Zels tampil masterclass saat menghadapi AC Milan.
performa solidnya di laga krusial Serie A seolah mengirim pesan jelas, dari lawan hari ini bisa saja jadi kawan esok hari. Perlu diketahui, Jait Zas kembali membuktikan kapasitasnya sebagai tembok kokoh Sassuolo. Bek berdarah Semarang itu berperan besar saat Innero Ferdi mencuri 1 poin berharga dari markas AC Milan di San Siro pada pekan ke-15 Serie A kemarin dalam laga sengit yang berakhir imbang 2-2. Itzels tampil penuh untuk ke-14 kalinya beruntun musim ini, menegaskan statusnya sebagai pilihan utama di jantung pertahanan. Bersama Tarik Muharremovic, kapten timnas Indonesia itu mendapat rating 6,5 versi Sassuolo News. Bukan nilai yang wah, tapi syarat makna di tengah tekanan San Siro. Lini belakang Sassuolo sukses meredam lini serang Milan hingga fakta menarik muncul, 2 gol Rossoneri justru lahir dari kaki bek sayap muda David. Meski terlibat dalam 2 momen gol tersebut, kontribusi Itzels tetap krusial. Ia melakukan penyelamatan yang menggagalkan peluang emas Adrien Rabiot di babak pertama, sebuah intervensi yang berpotensi mengubah arah laga. Duel fisiknya dengan Christian Pulisic juga menyita perhatian. Benturan keras membuat sang bintang Milan terkapar, namun situasi berakhir sportif tanpa kartu. Media Italia menyoroti efektivitas Itzels dalam duel dan organisasi bertahan. Bahkan, pelatih Milan, Massimiliano Allegri, mengaku pertahanan Sassuolo tampil solid dan terstruktur. Hasil imbang ini membuat Milan kehilangan posisi puncak klasemen, sementara Sassuolo mantap di peringkat 9. Di balik skor, nama Jait Zas berdiri sebagai salah satu cerita utama malam itu. Kendala transfer Jait Zas ke AC Milan. Satu laga bisa mengubah segalanya. Setelah tampil memukau menghadapi AC Milan, nama Jait Zas langsung masuk radar raksasa Italia itu. Rumor transfer pun memanas meski jalan menuju San Siro jelas tak semulus highlight di atas lapangan. Ya, rumor kepindahan Jait Zas ke AC Milan mulai menguat jelang bursa transfer Januari 2026. Bek tengah Sassuolo itu disebut masuk radar serius Rossoneri untuk memperkuat lini belakang di paruh musim. Ketertarikan Milan bukan sekedar gosip karena pemandu bakat mereka dilaporkan hadir langsung saat Sassuolo menghadapi Fiorentina guna memantau performa bek berusia 25 tahun tersebut. Jait Zas dinilai cocok dengan kebutuhan Milan terutama dalam skema 3 bek. Postur fisik, fleksibilitas posisi, serta potensi pengembangan menjadi faktor utama yang membuat namanya mencuat. Meski begitu prosesnya belum melangkah jauh. Hingga kini belum ada kontak resmi antar klub. Milan baru sebatas menjalin komunikasi dengan agen sang pemain sembari menempatkan Itzels sebagai salah satu target utama di tengah krisis lini belakang. Namun, jalan menuju San Siro jelas tidak mulus. Jait Zas baru direkrut Sassuolo dari Venezia pada Agustus 2025 dengan nilai transfer sekitar 8 hingga 9,3 juta euro. Kontraknya pun masih panjang hingga Juni 2029, membuat Sassuolo berada di posisi kuat dan tak terdesak melepas aset pentingnya di tengah musim. Nilai pasar Itzels kini diperkirakan berada di kisaran 7,5 hingga 9,4 juta euro dengan bandrol tinggi demi menjaga stabilitas tim di Serie A. Persaingan juga menambah kerumitan. Udinese sempat dikaitkan, sementara Milan mempertimbangkan opsi lain, termasuk bek pinjaman dari Chelsea. Meski peluang transfer disebut berada di angka 52%, semuanya masih spekulatif. Bursa transfer akan menjadi ujian nyata seberapa serius Milan menembus tembok Sassuolo.